Halo semua, perkenalkan, nama saya Komang Gede Bagus Steven Aditya dengan NIM 2208561073 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teknologi jaringan yang berhubungan dengan jaringan nirkabel, yaitu Light Fidelity, atau bisa disingkat dengan Li-Fi. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan pada zaman modern ini, jaringan internet sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, teknologi jaringan ini bisa saja menjadi solusi alternatif di masa depan untuk terhubung ke dalam internet. Adapun poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi Li-Fi, yang kedua ada perbedaan Li-Fi dan Wi-Fi, yang ketiga ada cara kerja Li-Fi, dan yang keempat ada dampak Li-Fi terhadap Sustainable Development Goals atau bisa disingkat SDG. Baik, di sini saya akan mulai dari definisi Li-Fi. Sebelum saya menjelaskan definisi dari Li-Fi, berikut merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat video ini. Di sini saya mengambil jurnal dari jurnal Realtek yang ditulis oleh Verna dengan judul Li-Fi, Teknologi Komunikasi Nirkabel Masa Depan. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa Li-Fi bisa menjadi solusi alternatif di masa depan untuk menggunakan jaringan internet. Baik, saya akan lanjutkan dengan membahas definisi dari Li-Fi. Li-Fi atau Light Fidelity merupakan teknologi komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi dengan menggunakan cahaya tampak untuk mengirimkan informasi. Li-Fi menggunakan lampu LED yang dinyalakan dan dimatikan dengan cepat untuk membentuk sinyal biner yang dapat diinterpretasi sebagai informasi digital. Kecepatan transfer data yang tinggi dan potensi keamanan yang lebih baik adalah beberapa karakteristik utama dari teknologi Li-Fi. Istilah Li-Fi dikenalkan oleh Profesor Harald Haas dari Universitas Edinburgh selama TED Talk pada tahun 2011. Haas membayangkan bola lampu yang dapat bertindak sebagai router nirkabel. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan Li-Fi dan Wi-Fi. Sebelum saya menjelaskan perbedaan Li-Fi dan Wi-Fi, berikut merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat video ini. Di sini saya mengambil jurnal dari Journal of Engineering and Waste Management yang ditulis oleh Lumoindong dan kawan-kawan dengan judul Performance and Environmental Impact Review of Li-Fi and Wi-Fi Technologies. Pada jurnal tersebut dijelaskan perbedaan performa dan impact dari Li-Fi dan Wi-Fi mulai dari media transmisi, kecepatan transmisi, dan lain-lain. Jadi, apa sih perbedaan Li-Fi dan Wi-Fi? Nah, perbedaan yang paling terlihat jelas yaitu media transmisinya. Wi-Fi menggunakan media transmisi gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal data. Sinyal Wi-Fi dikirimkan melalui spektrum frekuensi radio yang lebih rendah, seperti 2, GHz atau 5 GHz. Sedangkan Li-Fi menggunakan media transmisi cahaya tampak untuk mentransmisikan sinyal data. Lampu LED khusus digunakan untuk mentransmisikan sinyal data melalui modulasi intensitas cahaya. Lalu, perbedaan kedua adalah kecepatan transmisi datanya. Wi-Fi memiliki kecepatan transmisi data maksimum hanya beberapa ratus megabit per detik. Sedangkan Li-Fi memiliki kecepatan transmisi data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi. Kecepatan transmisi data Li-Fi bisa mencapai beberapa gigabit per detik. Lalu, perbedaan yang ketiga terdapat pada jangkauannya. Wi-Fi memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan Li-Fi. Sinyal Wi-Fi dapat mencakup area yang lebih luas, termasuk melalui dinding dan objek-objek penghalang. Sedangkan Li-Fi tidak dapat menembus dinding
dan penghalang fisik, sehingga harus ada perangkat penerima yang melihat langsung dengan cahaya pengirim. Lalu, perbedaan yang keempat terdapat pada keamanannya. Wi-Fi memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi, dikarenakan sinyal Wi-Fi tidak dapat menembus dinding. Komunikasi melalui Wi-Fi akan lebih sulit diakses oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berwenang. Sedangkan Wi-Fi rentan terhadap serangan dan dapat diretas jika tidak diatur dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas cara kerja dari Wi-Fi. Nah, berikut merupakan komponen dari sistem Wi-Fi. Yang pertama ada LED. LED merupakan perangkat semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika arus listrik dilewatkan melalui komponen tersebut. Yang kedua ada fotodioda. Fotodioda adalah alat yang mengubah cahaya menjadi arus listrik. Lalu, yang ketiga ada image sensor. Image sensor merupakan perangkat elektronik fotosensitif yang mengubah gambar optik menjadi sinyal elektronik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari Wi-Fi. Cara kerja Wi-Fi mirip dengan Wi-Fi, namun menggunakan Wi-Fi menggunakan lampu LED sebagai pengirim sinyal. Lampu LED akan dinyalakan dan dimatikan secara cepat, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Lampu LED tersebut akan membentuk sinyal biner yang dapat diinterpretasi sebagai data. Penerima Wi-Fi seperti fotodetektor khusus mendeteksi perubahan cahaya tersebut dan mengkonversinya menjadi data digital. Kecepatan transfer data Wi-Fi dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi karena cahaya memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi. Selanjutnya, saya akan membahas dampak Wi-Fi terhadap Sustainable Development Goals atau bisa disingkat dengan SDG. Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDG merupakan kumpulan 17 tujuan pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek pembangunan seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pemberdayaan pendidikan, kesetaraan gender, dan penjagaan lingkungan. Lalu, apa saja dampak teknologi Wi-Fi dalam SDG tersebut? Berikut merupakan dampak dari Wi-Fi dalam tujuan Sustainable Development Goals. Yang pertama ada SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Dengan memberikan akses kecepatan tinggi di lingkungan pendidikan, Wi-Fi dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan fasilitas e-learning. Yang kedua ada SDG 7, yaitu energi terbarukan. Wi-Fi dapat mendukung efisiensi energi karena menggunakan lampu LED sebagai pemancar data yang lebih efisien energi dibandingkan beberapa teknologi nirkabel lainnya. Yang ketiga ada SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Wi-Fi dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, membantu meningkatkan akses ke teknologi di berbagai wilayah. Yang terakhir ada SDG 11, yaitu kota dan pemukiman dan berkelanjutan. Penggunaan Wi-Fi dapat membantu mengembangkan kota dan pemukiman cerdas dengan meningkatkan konektivitas nirkabel yang cepat dan andal, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam infrastruktur kota. Berikut merupakan detail dari referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.